Prabu Harjuno Sosrobahu, seri 127, Bambang Sumantri Perang Tanding. Kereta yang berderap tidak begitu kencang itu akhirnya sampai di dekat kereta perang yang dinaiki oleh Bambang Sumantri. Dan kemudian terdengar tepuk tangan riuh ketika mereka menyaksikan Bambang Sumantri membungkuk dalam-dalam penuh hormat. Dan bahkan dengan sikap sembah bakti, kedua telapak tangannya diterangkupkan di atas keningnya. Sedangkan Sang Prabu Harjuno Sosrobahu mengangkat tangan dengan telapak tangan terbuka dengan senyuman tipisnya. Mereka semua kagum, sepertinya memang tidak ada rasa permusuhan di antara keduanya. Sesaat kemudian, kereta kencana itu melewati di depan para raja. Para raja itu pun lalu berdiri, seperti halnya Bambang Sumantri. Mereka pun kemudian mengambil sikap hormat, membungkuk ke arah Sang Prabu Harjuno Sosrobahu. Di deretan depan hampir semua telah dikenal oleh Prabu Harjuno Sosrobahu, yang ketika itu masih dengan nama Raden Harjuno. Mereka adalah Prabu Darmo Wiseso Raja Widarbo, yang dahulu dikenal dengan nama Joko Wiseso, Prabu Soda, Patih Citrowiryo, dan seorang raja dari negeri Keling, Prabu Kalinggopati, Prabu Jalantara, Prabu Pragulo Sekti, Prabu Dirgomuko, dan juga Patih Handoko Sumekar. Prabu Harjuno Sosrobahu pun memberi sikap hormat kepada para tamu agungnya itu, dengan menelangkupkan kedua telapak tangannya di depan dadanya, sambil membungkuk kecil dan tak lepas senyuman tipisnya. Mereka semua semakin kagum dan hormat kepada Sang Prabu Harjuno Sosrobahu. Di atas dahan pohon, Kitanu dan Bambang Sukrosono menyaksikan semua itu dengan penuh takjub. Sungguh tak ubahnya seperti Bathara Wisnu dengan kereta kadewatan turun ke Mayapada, berkata Kitanu. Bambang Sukrosono mengangguk-angguk dan kemudian bertanya, apakah beliau lalu bercahaya seperti itu? Oh tidak, dalam keseharian Prabu Harjuno Sosrobahu juga seperti layaknya kita semua ini, tidak bercahaya. Mungkin karena Bathara Wisnu memang ingin menunjukkan kewibawaannya, sahut Kitanu. Semakin jelas ketika kereta itu lewat pada jarak yang paling dekat dengan tempat mereka bertengger. Pada jarak yang paling dekat itu, para penonton pun terkesima menyaksikan betapa agung raja mereka. Tak salah jika mendapat gelar Raja Gung Binatoro. Hanya sekali putaran para senopati berkuda itu mengiringi kereta kencana yang juga sebagai kereta perang itu. Mereka kemudian kembali keluar dari arena tanding lewat jalan yang semula. Kini kereta kencana dengan kusir yang gagah itu telah berhadapan dengan kereta perang yang ditumpai oleh Bambang Sumantri dengan kusirnya yang berkumis tebal. Namun jarak kedua kereta itu cukup jauh, lebih dari 200 depa. Namun tiba-tiba semua orang terkejut ketika ada seekor kuda dengan ules warna bulu merah tua. Di atasnya bertengger seorang setengah baya, namun masih terlihat gagah. Kuda itu kemudian berhenti tepat di tengah-tengah di antara kedua kereta perang itu. Semua orang yang jumlahnya ratusan ribu itu dibuatnya terdiam. Bahkan tarikan nafas pun ditahannya agar tidak mengganggu yang lain. Mereka ingin tahu apa yang akan diperbuat oleh orang itu. Sesaat kemudian,
Orang itu berkata dengan lantang, bahkan menggema, karena dipantulkan oleh dua bukit di arah timur dan barat itu. Namun juga karena dilambari dengan ilmu yang tinggi, sejenis dengan ilmu gelap ngampar yang banyak dikenal. Bahkan, yang di lereng-lereng bukit pun bisa dengan jelas mendengarnya. Orang itu adalah Mahapati negeri Mahespati yang mewakili Sang Prabu Harjuno Sosrobau untuk sesorah singkat menyambut para tamu agung dari berbagai negeri itu. Terlebih utusan dari negeri Magadha dan juga ditujukan kepada Sang Putri Dewi Citrawati beserta para putri Domas. Mahapati itu kemudian juga menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan akan berlangsungnya perang tanding antara Sang Prabu Harjuno Sosrobau melawan Senopati Agung Bambang Sumantri. Disampaikan pula bahwa siapapun tak boleh mengganggu berjalannya perang tanding apapun yang terjadi. Selamat menyaksikan perang tanding antara Sang Prabu Harjuno Sosrobau melawan Sang Senopati Agung Bambang Sumantri, berkata Mahapati dengan lantang, menggetarkan seluruh padang tandus. Bersambung.